Dalam penerapan hipnotis teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas namanya sugesti itu mudah. Halo smart people, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa sehat, kuat, dan rohaninya itu loh, kuatnya luar biasa. Amin. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga senantiasa tetap dengan kesehatan ya di rumah. Oke, jangan lupa tetap saya gitu nang omah wae ojo nanti. Baik teman-teman semuanya, sini akan membahas namanya sugesti itu mudah. Loh, kok mudah? Ya, teman-teman semuanya, karena sugesti itu memiliki peranan penting dalam proses menghipnotis. Karena di sugesti itu ada pesan-pesan positif yang di situ yang diberikan oleh praktisi kepada subjeknya. Jadi subjeknya itu akan menerima positif itu lebih enak, lebih nyaman. Bahkan ketika bangun nanti itu merasakan bahwa fresh begitu. Ketika orang disugesti positif itu akan fresh, bangun itu rasanya seger gitu. Biasanya yang dari bad mood jadi moodnya bagus. Begitu. Itu namanya sugesti. Jadi teman-teman semuanya, belajar perlahan-lahan saya akan menjelaskan satu persatu bahwa sugesti itu mudah. Nah, teman-teman semuanya, agar sugesti itu bisa diterima oleh subjek atau korbannya begitu, kita harus menyisipkan kata-kata sugesti yang pertama yang perlu diperhatikan ya dalam sugesti. Yang pertama, kalimat positif. Contohnya seperti apa kalimat positif? Teman-teman semuanya, nggak ada yang banyak tahu. Orang itu berpikirnya begini. Nanti ada sugesti ya, Anda akan jadi rajin begitu. Anda, ya betul, rajin betul. Tapi ada yang berkata seperti ini. Nanti jangan malas ya. Nah, jangan malas. Nanti tidak merokok ya. Kata jangan dan kata tidak itu tidak bisa diterima oleh otak ternyata. Otak itu bisa menerima hanya kata-kata positif. Kenapa banyak orang mengasih sugesti itu selalu positif? Karena tujuannya seperti ini. Jadi contohnya begini. Kata negatifnya adalah jangan malas. Itu diganti dengan kata-kata namanya lebih rajin. Itu kata-kata positifnya. Kedua, harus memiliki sebuah alur. Jadi ketika sugesti itu ada sebuah alurnya. Jadi ketika teman-teman ngomong, nanti semakin rajin ya, semakin pandai. Bukan seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kalau ngasih suggest adalah kita harus runut dulu. Rajin itu prosesnya bagaimana? Tekniknya itu bagaimana? Mulai dari perlahan-lahan. Jadi ada alurnya. Kayak seolah-olah Anda nanti berangkat tempat sekolah ya, tempat sekolah, ada sekolah. Ketika di sekolah Anda mengambil buku, nah di situ kamu mulai proses di situ, step by step, ambil ballpoint. Ketika guru menjelaskan, bayangkan, nah seperti itu. Hal-hal yang seperti itu yang perlu dilakukan. Jadi ada alurnya. Gak moro-moro langsung tiba gejrek langsung. Anda lebih rajin, lebih pintar. Susah diterima sama otak seperti itu. Jadi harus ada alurnya ya, sekali lagi. Ketiga, repetisi dan penekanan. Sebetulnya sama sih. Jadi seperti ini teman-teman. Kita harus mengadakan namanya penekanan. Ucapannya itu berulang. Jadi seperti ini. Ketika ada sekolah nanti, Anda akan semakin rajin. Semakin rajin dan tambah rajin. Ketika Anda belajar, Anda merasakan bahwa bolpen itu menuntun Anda, membawa Anda pikiran yang semakin meningkat dan tambah rajin. Sekolahnya lebih nyaman, dan ketika orang tua Anda menyuruh Anda untuk berangkat ke sekolah, Anda akan merasakan rajinnya Anda bertambah. Nah, seperti itu. Penekanannya kata rajin itu diulang-ulang. Itu penekanan dinamanya repetisi. Khusus yang keempat ini adalah namanya emotional value. Biasanya digunakan di metode hipnoterapi. Tapi kalau di hipnotis terkadang bisa digunakan atau bisa tidak. Ini saya lewatkan karena saya tidak menjelaskan secara detail. Baik, kalau mungkin ada yang ingin tahu. Emotional value itu adalah tujuannya dia itu apa? Yang menyentuh dalam hidupnya itu apa? Jadi contohnya begitu, orang pengen berhenti merokok. Beliau itu takutnya sama orang tua gitu. Jadi kita tekanin pakai emotional value-nya bahwa orang tuanya itu nggak ngebolehin dia waktu sugesti. Seperti itu. Yang kelima, mudah dipahami. Kata-kata Anda harus mudah dipahami. Seandainya Anda berada di daerah tanah Jawa, yang ngomongnya adalah tanah Jawa aja. Anda di Sumatera, ngomonglah pakai dengan logat Sumatera. Ketika Anda bisa bahasa Inggris betul, ya gunakan bahasa Inggris itu dengan baik. Tapi dengan kondisi adalah orangnya juga bisa berbahasa Inggris begitu. Jadi jangan ngomong yang nggak penting, orang Inggris bicara bahasa Indonesia, ya nggak bisa. Karena harus komunikasi dua arah yang sama, dengan tata bahasa yang sama. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya mudah dipahami, ini sangat ditekankan, oke?
Keenam, tidak melanggar norma aturan. Begini teman-teman, ini yang cukup menarik. Saya punya teman kemarin lalu, saya juga praktek begitu. Teman saya ini orang yang berkerudung, jilbaban begitu, berkerudung. Beliau itu normanya adalah ketika beliau disentuh, beliau akan istilahnya menghindar begitu ya. Nah, ini akan kebawa ketika kita menghipnosis seseorang dengan sugestinya kita. Makanya kenapa kalau ketika menghipnosis seseorang kita harus melihat dulu orang ini ketika disentuh, bukannya dia malah tidur, malah dia bangun begitu, malah geranyapan gitu. Oke? Jadi ada batasannya. Jadi ketika Anda ngasih sugesti yang bukan berkenan dengan dia akan pasti menolak. Itu sudah dalam norma hukum. Jadi ada semuanya yang berpikiran negatif, hipnotis mau belajar buat sesuatu, buat pacar dan sebagainya, stop. Tidak akan pernah bisa, guys, ya. Itu adalah norma-normanya. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir ya. Jadi teman-teman semuanya, gunakan kosakata bayangkan dan rasakan lebih dalam. Nah, itu poin-poin pentingnya. Kata-kata yang sering kita gunakan. Karena biasanya orang ketika disugesti itu akan lebih menarik dalam pikirannya beliau. Nah, teman-teman semuanya, hipnosis yang sugesti ini bisa dibuat self hipnosis. Kita hipnosis diri sendiri itu bisa, teman-teman. Itu namanya afirmasi. Tujuan utamanya supaya kita lebih positif, lebih meningkatkan hal kita yang lebih positif, lebih baik. Itu yang sering dilakukan. Setelah itu teman-teman semuanya, ketika suyat atau subjek sudah masuk ke dalam trance, itu bisa kita kasih sugesti yang positif. Jadi begitu dia tertidur begitu, bukan tertidur tapi trance, bisa kita kasih saran-saran positif. Jadi seperti ini, ketika Anda bangun nanti, Anda akan merasakan badan lebih nyaman. Ketika Anda bangun nanti, tubuh Anda merasakan lebih rileks. Dan ketika Anda bangun nanti, Anda akan merasakan bahwa hidup ini lebih nyaman. Nafas Anda juga lebih nyaman, lebih rileks. Nah, itu teman-teman semuanya, kata-kata sugesti yang positif. Dan teman-teman semuanya, saya kasih bonus anchor-nya. Nah, anchor ini apa? Anchor itu gini. Sebetulnya kita kalau di dalam hipnoterapi anchor itu lebih dalam gitu. Tapi saya cukup di street hipnosis, saya masukkan anchor saya di street hipnosis saja. Jadi pemahamannya dengan hipnoterapi mungkin agak berbeda, tapi mirip begitu. Begini teman-teman, anchor-nya kalau seandainya kita sudah kondisi trance. Nah, kondisi trance ini langsung kita begini kan, teman-teman. Sudah kondisi dalam ya, di bening begitu. Sudah tidurnya lebih dalam lagi. Kita kasih kata-kata seperti ini. Hilangkan dalam pikiran Anda angka 5. Semakin Anda mengingat angka 5, semakin hilang dalam pikiran Anda. Baik, sekali lagi repetisi ya, penekanan. Ketika Anda membayangkan angka 5 tersebut semakin hilang dalam pikiran Anda. Semakin Anda mencari angka 5, semakin hilang dalam pikiran Anda, dan semakin hilang dan semakin jauh dalam pikiran Anda. Pada hitungan ketiga, Anda akan terbangun dan angka tersebut tetap hilang dalam pikiran Anda. 1, 2, pada hitungan ketiga Anda akan terbangun. 3, bangun. Nah, ketika bangun tersebut, otomatis ketika Anda tanya angka 5, angka 5-nya hilang. Itu anchor. Anchor itu istilahnya kalau di kapal itu ya, yang bentuk kayak karbu. Nah, itu maksudnya tancepannya itu yang dibuatin. Biasanya seorang hipnoterapi menggunakan anchor ini untuk mengkondisikan orang istilahnya yang dulunya suka merokoknya jadi hilang. Nah, itu anchor-anchor yang bisa didapatkan. Nah, teman-teman semuanya, anchor ini seandainya gitu tiba-tiba nih ya, sudah tertidur, Anda kasih anchor begitu, maaf kata nih, tiba-tiba Anda meninggalkan orang tersebut pas waktu di saat kondisi Anda sudah kasih anchor. Apakah orang tersebut bisa sadar? Bisa. Lebih kurang 10-15 menit dia akan kembali normal. Walaupun sedikit terkadang sih agak pusing orangnya. Ya, tapi hindari itu semuanya, teman-teman. Oke, untuk pembahasan sugestivitas ini, sugesti ini, saya akan kasih beberapa tips nanti di channel saya yang di playlist berikutnya dengan namanya sugesti dan skripnya. Kemarin ada yang nanya di chat di saya, menanyakan, Kak, skripnya bagaimana sih Kak? Kak, sugestinya bagaimana sih Kak? Gitu. Ya teman-teman, segera akan saya sampaikan beberapa hal ketika itu sugesti itu mudah dan
dan saya akan belajarkan bahwa sugesti itu benar-benar mudah, bahwa semua orang juga bisa belajar pun lebih mudah. Oke, begitu teman-teman semuanya, nantikan di playlist saya berikutnya. Oke, untuk pembahasan sugestivitas ini, sugesti ini, saya akan kasih beberapa tips nanti di channel saya yang di playlist berikutnya dengan namanya sugesti dan skripnya. Kemarin ada yang nanya di chat di saya, menanyakan, Kak, skripnya bagaimana sih Kak? Kak, sugestinya bagaimana sih Kak? Begitu. Ya teman-teman, segera akan saya sampaikan beberapa hal ketika itu sugesti itu mudah, dan saya akan belajarkan bahwa sugesti itu benar-benar mudah, bahwa semua orang juga bisa belajar pun lebih mudah. Oke, begitu teman-teman semuanya, nantikan di playlist saya berikutnya. Ingat teman-teman semuanya, sekali lagi like, comment, subscribe ya. Kalau mau ngechat di Telegram boleh, kita akan belajar bersama teman-teman semuanya di grup Telegram saya. Oke, salam sehat, waras dan luar biasa buat Anda semuanya. Saya Ian Harvey.